Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati. Saya perwakilan dari kelompok 9 pada kelas ICT yang beranggotakan 4 orang, yaitu Syifa Fuadiah, Cynthia Suci, Jacqueline Hutagaol, dan Septina Eka Purnamasari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi keanekaragaman hayati. Tentu sudah sering bukan kalian mendengar istilah tersebut? Keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencangkup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat memengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada tingkat gen, yang kedua pada tingkat spesies, dan yang ketiga pada tingkat ekosistem. Tingkatan pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungannya. Contoh keanekaragaman tingkat gen itu salah satunya yaitu pada jenis warna bunga. Pada bunga kembang sepatu atau hibiscus sp menunjukkan variasi warna bunga. Ada yang warna putih, merah muda, ada warna merah, dan warna kuning. Serta ukuran daunnya pun yang bervariasi. Audio Jungle. Yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies ini adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, Anda dapat mengamati dari ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan sebagainya. Dapatkah Anda membedakan jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang buncis, dan kacang kapri? Atau Anda dapat membedakan kelompok jenis hewan? Antara itu pada kucing, harimau, dan singa. Jika hal ini dapat Anda bedakan dengan benar, maka paling tidak sedikitnya Anda telah mengetahui mengenai materi keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, tingkatan yang terakhir yaitu pada tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan kondisi lingkungan pada setiap makhluk hidup sangatlah beragam, dan kondisi beragam tersebut yang dimana ditempati oleh jenis-jenis makhluk hidup yang beragam pula. Keanekaragaman jenis seperti ini disebut dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Biasanya ekosistem akan terbentuk oleh adanya berbagai macam kelompok atau spesies. Banyak sekali keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem laut. Ekosistem laut adalah jenis ekosistem akuatik yang telah didominasi oleh nilai konsentrasi garam yang cukup tinggi di permukaannya yang sangat luas. Keunikan dari ekosistem laut adalah hanya dihuni oleh biota laut saja.
seperti misalnya hewan yang bersel satu, invertebrata, mamalia, dan beragam tanaman laut, misalnya terumbu karang dan rumput laut. Yang kedua, ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan yang sebagian besar faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Ekosistem darat ini berada di dalam area yang lebih luas atau biasa disebut dengan bioma. Tipe bioma itu sendiri dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis yang berada di dalam garis lintang dan ketinggian tempat di permukaan laut. Selanjutnya yaitu ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan yang ada di daratan di muka bumi ini. Walaupun tidak semua daratan mampu kita buat sedemikian rupa menjadi ekosistem persawahan, karena ekosistem persawahan ini memiliki ciri khas yang dibangun oleh komponen tertentu, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini merupakan ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Asal-usul dari ekosistem air tawar ini dari sumber mata air yang ada di bawah tanah. Dengan kondisi tersebut, maka komponen biotik yang hidup di dalamnya mampu hidup dengan baik. Karakteristik abiotik akan berpengaruhi pada komponen biotik yang mampu bertahan hidup. Selanjutnya, ekosistem sungai. Pengertian ekosistem sungai ini secara umum yaitu segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari suatu makhluk hidup dan lingkungan yang meliputi kawasan atau daerah sungai tersebut. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah yang daerah sungai, yang urutannya terdiri dari hulu sungai, badan sungai, hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Ekosistem sungai ini termasuk pada jenis ekosistem air tawar, yang dimana kandungan garamnya itu rendah. Selanjutnya, ekosistem hutan. Ekosistem hutan adalah hubungan antara beberapa kumpulan di beberapa populasi, yang dimana populasi tersebut hidup di permukaan tanah dan berada di kawasan hutan. Ekosistem hutan telah membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada di dalam keseimbangan yang dinamis. Selanjutnya, ekosistem danau. Ekosistem yang satu ini merupakan jenis ekosistem buatan. Ekosistem danau atau jenis ekosistem yang mencangkup pada keseluruhan atau lingkup danau dan sekitarnya. Sedangkan pengertian danau itu sendiri adalah sekungan yang terdapat pada permukaan bumi. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa ekosistem danau adalah hubungan dari beberapa populasi, yang dimana populasi tersebut hidup di suatu sekungan yang berisi air yang ada di permukaan bumi, dan populasi tersebut saling berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.